Papa. Cerita ya. Cerita ya. Halo Mama, halo Papa, selamat datang di channel kami Cerita Ya, cerita tentang ayah dan seputar spektrum autismenya. Ini adalah family vlog yang akan bercerita tentang perkembangan anak kami bernama Ayah yang tumbuh dengan autism spectrum disordernya. Vlog ini juga akan membahas seputar autisme dari sudut pandang ilmiah dengan bahasa yang mudah, berbagi pengalaman seputar pengasuhan anak autis, dan informasi penting lainnya yang semoga bermanfaat untuk mama, papa, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan menonton vlog kami. Ciao Bella, ayah sayang kalian semua. Selamat menyaksikan ya. Kuy. Barunya salut ketika digeleng-geleng kakepan. Halo Mama, halo Papa. Kita ketemu lagi di Cerita Ya, cerita ayah dan seputar spektrum autismenya. Nah, kali ini saya lagi ada di sebuah tempat di Homey Pool, tempat ayah berenang yang mungkin ada di vlog keberapa ya? Kalau nggak salah di vlog ke-51 ya, kalau nggak salah ya. Nah, sembari menunggu mereka berenang, saya memutuskan pengen bikin vlog ke-53 karena di vlog ke-53 ini yang kita beri judul Frequently Asked Question seputar autisme yang sering masuk ke kita, yang sering DM, sering komen di YouTube, dan menurut saya pertanyaannya itu memang apa ya, berulang gitu. Jadi banyak sekali orang tua, parents, nggak parents juga sih, juga ada dari tenaga pendidik, pengasuh dan lain-lainnya juga mendm saya dan menanyakan 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. So di vlog kali ini kita akan bahas langsung tentang 5 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar autisme. Kuy. Ayah bisa ngomong umur berapa, Bun? Nah, pertanyaan ini banyak banget ditanyakan oleh orang tua yang DM dan komen di YouTube juga tentang kapan ayah bisa ngomong atau bisa bicara. Nah, saya tuh kadang membalas dengan menanyakan seperti ini. Maksud bisa ngomong itu seperti apa ya, Bun? Gitu. Karena apa? Ngomong itu kan orang kadang menafsirkan mengeluarkan kata pertama atau mengeluarkan 10 kata pertama itu udah dianggap ngomong. Tapi sebenarnya secara harfiah ngomong atau bicara itu maknanya adalah berkomunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah itu gak cuman sekedar saya tanya, ayah jawab gitu ya. Tapi juga ayah harus menunjukkan ketertarikan untuk berkomunikasi dengan saya, dengan menanya balik, dengan mengkonfirmasi sesuatu, atau dengan dia menyampaikan pendapatnya dan minta saya menanggapi. Nah, itu dimaksud komunikasi dua arah. Nah, kalau itu yang ditanyakan, kapan sih ayah udah bisa ngomong dan bicara? Belum bisa untuk komunikasi dua arah. Itu jawabannya. Karena apa? Karena sekarang ini sebatas kayak cuman tanya jawab. Jadi ayah itu belum menunjukkan ketertarikan untuk menanyakan sesuatu kepada saya atau orang-orang di sekitarnya. Paling dia hanya menanyakan sesuatu yang dia suka, misalnya sesuatu yang tentang dia ya. Jadi belum tertarik tentang cerita tentang saya, cerita tentang adiknya dan lain-lain. Nah, jadi terapis bilang itu belum bisa dibilang komunikasi dua arah, jadi masih ongoing. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah kapan ayah mengeluarkan kata pertamanya, itu kurang lebih waktu usia 3 tahun secara bermakna ya. Jadi kalau sebelum itu dia hanya kayak babbling, kayak ngulang-ngulangin kata yang mungkin pernah dia dengar tapi tidak bermakna. Nah, yang perlu dicatat adalah kata pertama yang keluar dari anak itu sebenarnya adalah kata yang mulai bermakna. Jadi misalnya dia menunjuk gambar kucing, dia bilang kucing gitu. Jadi nggak cuman sekedar dulu tuh ayah tuh suka kayak yang merah, hijau, biru. Jadi nggak bermakna, nggak ada warna merah, nggak ada warna hijau, nggak ada warna biru, tiba-tiba dia ngomong. Nah, itu bisa masuk ke
steaming juga atau self stimulating kalau nggak salah ya. Nah, terus dulu tuh ayah tuh suka banget nyanyi gitu. Nah, kenapa nih dia suka nyanyi? Nah, saya pikir, oh dia udah bisa ngeluarin kata-kata dari lirik lagu, tapi itu nyanyi bukan komunikasi. Itu ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kuy. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah seringkali mama papa yang bertanya seperti ini. Mam, ayo waktu usia 2 tahun bisa begini nggak? Bisa begitu nggak? Gitu. Nah, jadi banyak sekali orang tua yang tanda kutip mengkonfirmasi apakah ayah waktu usia sekian melalui hal-hal ini mungkin menyamakan dengan kondisi anak-anaknya. Nah, di sini saya seringkali menjawab bahwa ayah bukanlah patokan perkembangan anak autistik gitu. Jadi mama papa tetap harus memiliki panduan utama adalah milestone atau tahap perkembangan anak secara normal atau tipikal. Nah, nanti kita akan lihat anak kita ketinggalannya di mana, seperti itu. Nah, setiap anak dengan anak yang lain, baik anak tipikal dan anak autis memiliki perkembangan yang tidak persis sama pastinya. Nah, begitupun dengan anak-anak dengan spektrum autisme, mereka juga tidak memiliki kekhasan yang sama plek, tapi hanya memiliki mungkin ciri-ciri secara global yang mirip gitu. Jadi kalau secara umum ayah waktu usia 2 tahun atau start sebenarnya mulai mengalami kayak kemunduran itu usia 18 bulan. Tadinya udah bisa dipanggil, nengok, sekarang udah tiba-tiba nggak mau dipanggil, asik main sendiri, itu start usia 18 bulan sebenarnya. Nah, jika boleh saya membandingkan perkembangan ayah dengan adiknya yang sekarang usianya sudah masuk ke 22 bulan, maka pada usia yang sama ayah itu tidak tertarik ketika bermain cilukba. Jadi ketika cilukba tuh dia cuman ketawa, tapi dia tidak tertarik untuk menirukan cilukba atau main bareng saya, dia yang cilukba, saya yang kaget seperti itu. Dia tidak. Kalau adiknya bahkan adiknya dari usia berapa ya? Dari usia mungkin 1 tahun sudah tertarik dengan hal-hal seperti itu. Terus yang kedua adalah, yang pertama dari cilukba ya, yang kedua adalah ayah tidak mau disuruh dadah. Jadi kayak kalau adiknya kan, dek dadah dek, dia langsung dadah gitu. Kalau ayah itu sampai benar-benar harus kita pegangin, ini loh dadah dia, itu pun matanya kemana-mana. Jadi kayak benar-benar kayak hanya digerakin gitu, tidak dengan pemahaman kalau dadah seperti ini. Terus perbedaannya lagi adalah tos. Jadi ayah nggak mau disuruh tos. Kalau adiknya itu tos deh, gitu langsung tos. Tos dengan siapapun ya. Jadi kayak kalau abinya tos, bahkan ayah tos sama adiknya mau tos sama dia. Kalau ayah dia susah banget tos. Ada pun dia udah mulai bisa tos itu di usia kalau nggak salah 3,5 tahun, itu pun lemah. Jadi kayak, nah kalau adiknya kak, dek tos yang kencang, tos gitu. Nah itu perbedaannya ya tadi cilukba, terus dadah sama tos. Terus juga kontak mata. Kalau ayah itu dulu dia itu gak tahan melihat mata saya lama, tapi dia melihat saya ya, tapi tidak fokus ke apa yang saya obrolkan. Kalau adiknya itu dia fokus. Saya pernah menatap mata adiknya, minta menatap mata adiknya, dia kuat bahkan 2-3 menit tatapan mata sambil ngobrol. Sedangkan ayah 15 detik aja dia matanya udah seperti kelelahan mencari kiri dan kanan. Terus yang paling berbeda lagi adalah pemahaman reseptif. Jadi reseptif itu kalau nggak salah adalah pemahaman terhadap bahasa tapi tidak verbal ya. Jadi misalnya kayak adiknya, dek buang sampah di sini ya gitu. Terus next saya, dek buang sampah dong. Nah dia itu tahu, oh buang sampah di situ. Jadi cukup dengan 1-2 kali pengenalan adiknya bisa langsung inisiatif dan memahami perintah. Kalau ayah susah banget, tapi tetap semangat ya. Kalau ayah dulu itu, ayah mulai bisa disuruh itu usia 5 tahun. Jadi kak ambil, jadi kayak cek, ya ambil gelas di atas meja. Dia bisa gitu ya, usia 5 tahun. Tapi kalau udah, kak ambil gelas yang berwarna kuning di dekat piring di atas meja. Nah dia udah kayak bingung dan frustasi, marah-marah gitu. Kalau adiknya sejauh ini sih baru 2 perintah ya, dek ambil
bantal yang warna hijau di atas itu gitu, dia ngeh gitu ya, meskipun nggak pasti ngeh ya gitu, seperti itu sih perbedaannya. Nah tapi memang adanya juga ada kendala dalam verbal, jadi dia mungkin agak speech delay, agak kesulitan untuk menirukan kata-kata yang kita ucapkan gitu. Tapi kalau ditanya, Kak, Dek, sapi yang mana, udang yang mana, dia tahu. Tapi ketika kita, Dek, sapi gitu, nah dia masih susah menirukan suara hewan, hanya beberapa kayak gitu. Jadi itu juga perlu diterapi dan distimulus oleh profesional yang memang bisa melihat kemampuan dan modalitas anak kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang seringkali ditanyakan adalah bagaimana sih Mam tips untuk menstimulus ayah gitu. Yang pertama adalah saya melakukan terapi sesuai anjuran dokter tumbuh kembang dan sebisa mungkin tertib, disiplin, dan juga menjaga komunikasi yang harmonis dengan terapisnya. Jadi biasa setelah terapi itu kita akan diskusi ya sama terapisnya, dan saya memanfaatkan itu benar-benar untuk melaporkan 1 minggu itu ayah ngapain aja, kelalaian saya di mana, dan sarannya seperti apa ya, dan seperti itu. Jadi saya sangat menjaga komunikasi dengan terapis. Bahkan saya minta Instagramnya, nomor WhatsAppnya, jadi benar-benar bisa bekerja satu tim. Di luar itu juga menjaga silaturahim secara personal ya, kalau yang diterapikan secara profesional. Tujuannya apa? Karena saya itu kayak punya prinsip, kalau mau anak saya dibantu oleh orang-orang baik, maka kita harus berperilaku baik dulu kepada orang tersebut. Jadi mereka bisa menyayangi anak kita gitu loh. Jadi kalau konsep saya adalah kalau mau anak saya diperlakukan baik di dunia ini, maka saya harus baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus selain itu yang pasti stimulus yang paling penting adalah melakukan PR terapi itu di rumah. Itu adalah PR saya karena saya sering nakal. Saya sering tidak mengerjakan PR itu dengan berbagai macam pembenaran dan alasan. Itu tidak baik dicontoh. Menurut saya kuncinya cuma itu ya, tips. Dan lakukanlah tips-tips yang memang disarankan oleh profesional. Kalau saya menghindari untuk melakukan tips-tips di luar itu. Jikapun ada orang yang menyarankan coba ini, coba itu, maka saya akan confirm dulu ke profesional apakah ini boleh, apakah ini cocok atau tidak. Karena saya itu dikasih tahu ya sama terapisnya bahwa jalan bareng ayah itu harus efisien dan efektif. Ada hal-hal yang belum perlu dia tahu, gak usah dipaksain tahu. Ada yang hal-hal yang harusnya dia udah tahu, tapi karena kita skip dengan hal-hal yang lain, itu harus kita kejar seperti itu. Jadi harapannya kita itu tidak asal main, aku mau coba ini, mau coba. Jadi harus satu jalan agar bisa saling support antara satu tahap dengan tahap yang lain. Jadi konsultasi dengan profesional itu penting banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah yang paling sering ditanyakan kalau yang sudah nge-follow Instagram saya di @istianindia, itu adalah, Mam, gimana sih cara ngajarin ayah melukis? Apakah dipanggil guru dan sebagainya? Nah, ini sekali lagi ayah tidak ada guru khusus untuk melukis karena memang dia punya kendala bahasa. Tapi kami memfasilitasinya aja. Jadi dikasih krayon, dikasih buku gambar, diperkenalkan pensil warna, spidol, dan lain-lainnya. Dan baru-baru ini memang kita baru berani untuk kasih media kanvas karena memang costly juga ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan dengan baik dan dilihat modalitas. Yang paling penting adalah modalitas. Apakah anaknya sudah memegang alat tulis dengan baik, apakah dia sudah have fun, jadi tidak perlu memaksakan. Nah, sebenarnya selain melukis kita juga memfasilitasi dengan alat musik, tapi sejauh ini ayah belum menunjukkan ketertarikan yang serius ke arah situ. Jadi kunci yang paling penting untuk mengasah bakat anak dengan autisme adalah memfasilitasinya dan tidak memaksanya. Bagi saya guru kayak ayah sekarang kan kayak ada berenang, nih kita lagi di tempat berenang, kita nggak pakai guru berenang, kita nggak pakai guru lukis,
kita nggak pakai guru musik, kita pengen sealami mungkin, dan kalau bisa ayah belajar dari orang-orang terdekatnya seperti Uni, Abi, Paman, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir. Tadi sudah ada 4 pertanyaan. Pertanyaan terakhir adalah, Mam, bisa nggak sih anak saya seperti ayah? Nah, ini adalah sebenarnya pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, karena memang setiap anak memiliki takdir, memiliki ceritanya masing-masing. Yang paling penting kita harus bersamai dan jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Menjadikan referensi boleh, tapi membandingkan jangan, karena khawatirnya kita akan mengejar sesuatu yang sebenarnya anak kita tidak bisa mengejar atau anak kita tidak perlu mengejarnya. Oke, Mama Papa, mungkin itu aja 5 pertanyaan yang sering ditanyakan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa komen, like, boleh follow Instagram saya, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menyimak vlog 53 ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan vlog 53. Ayah.